Saat beliau istilah datang kemari, beliau bawa anak satu. Ini makam leluhur sebetulnya. Makam leluhur. Jadi bukan kita nunggu makam di sini, makam katakanlah nemu atau makam udah ada langsung kita rawat, bukan. Saya, bapak, engkong, kakek lagi dan seterusnya. Jadi ini makam orang yang pertama berbuka hutan di daerah sini. Putra dari Maulana Yusuf. Putra dari cucu dari Syekh Hasanuddin, Banten, ya. buyut dari Syekh Sarif Hidayatullah, Cirebon. Tiga orang ini, Mangkunegara, Jayakarta, termasuk Pangeran Segiri, peluru emas aja dia nggak tembus. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Apa kabar sobat-sobat RP Channel 10 dimanapun berada, yang saya sayangi dimanapun berada, semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman selalu ditambah milik rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya berada di sekitar Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Yuk, kita langsung masuk ke dalam yuk teman-teman yuk. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Waduh, lagi kumpul ini Pak. Iya, biasa. Tempat di sini ya. Jadi begini Pak, mohon maaf ini kita kalau ngerepotin datang ke sini bareng-bareng dengan teman-teman kru RP Channel 10. Kebetulan kita tadi sempat lewat di sekitar sini dan melihat ada pemakaman yang memang ada tulisan di atas tadi, pemakaman Uyut Khairin. Jadi kalau menurut sejarah sendiri, beliau ini siapa Pak? Jadi kita cerita sedikit ya. Artinya ini makam leluhur sebetulnya. Makam leluhur. Jadi bukan kita nunggu makam di sini, makam katakanlah nemu atau makam udah ada langsung kita rawat, bukan. Jadi memang dirawat dari turun temurun, dan saya ini termasuk juru kunci yang udah kesekian kalinya lah. Oh, jadi udah turun temurun udah Bapak ya? Turun dari saya, bapak, engkong, kakek lagi dan seterusnya. Jadi ini makam orang yang pertama berbuka hutan di daerah sini. Oh, daerah sini. Orang yang satu-satunya menyabak ke hutan sini, ya inilah Uyut Mangkunegara.
Oh, Mangkunegara. Mangkunegara kalau menurut cerita leluhur kita nih, orang tua kita, ini gelar Pak. Gelar. Kalau namanya dia Pangeran Surya, putra dari Maulana Yusuf, putra dari cucu dari Syekh Hasanuddin. Oh, Banten. Ya. Buyut dari Syekh Sarif Hidayatullah, Cirebon. Oh, Inilah makam orang yang pertama di kampung ini. Sebelum ada orang yang turun ke sini, datang ke sini, beliaulah yang buka babat hutan di sini, membuka hutan di sini. Pada saat beliau datang kemari, dia bawa anak satu, Mangkunegara, istri dengan nama Yudhitro. Bawa anak satu, ini namanya Kairin. Kairin ini apa itu anak, cucu? Ya pokoknya kita yang jelas dia datang kemari bawa Kairin aja. Oh, bawa Kairin yang beliau Yang makan di dalam, ya. Jadi yang ngebanyakin keturunan sini ya Kairin. Gitu. Nah, jadi sejarah beliau pada saat itu, beliaulah orang-orang yang berhadapan dengan pasukan Belanda. Karena orang ini nggak mau katakanlah ngegundik sama Belanda, jadi artinya tetap pertahanan dari Pangeran Surya, Pangeran Jayakarta, dan Pangeran Segiri. Dari 3 rombongan ini, kalau cerita orang tua malah ini kakak kandungnya Pangeran Jayakarta. Oh, malah kakaknya Pak? Kakak kandung. Kakak kandung Pangeran Jayakarta. Nah pada saat itu Belanda udah keteter ngadepin pasukan ini nih. Yang namanya Belanda kan pinter. Iya. Dia carilah orang kita yang mau masuk ke dalam riungan beliau ini, gitu ya. Ada. Nah, kemudian setelah udah masang orang, akhirnya juga terbongkar rahasianya kelemahannya orang ini. Ternyata kelemahannya memang orang suci. Ya. Jadi kelemahannya ini najis. Jadi orang-orang ini nggak mau berurusan dengan najis lagi istilahnya, karena memang beliau ini orang-orang suci. Bahkan kalau menurut cerita mah 3 orang ini, Mangkunegara, Jayakarta, termasuk Pangeran Segiri, peluru emas aja dia nggak tembus. Ya namanya zaman dulu Pak ya. Nah, kita cerita orang tua nih. Tadi saya bilang kalau karena kesucian dia, karena kesucian dia dan karena keyakinan dia mungkin ya, gitu kan, sama pendapat-pendapat yang dia miliki. Karena Belanda ini pintar, masuklah orang kita ke tubuh 3 rombongan ini. Setelah ketahuan kelemahannya, semua peluru yang ada di gudang Belanda nih disiram, disemprot pakai najis untuk menyerang beliau. Karena memang tadi saya bilang dia ini orang suci, tahu bahwa dia ini mau diserang, maka biarlah. Kalau Raden Mangkunegara atau larinya ke Bekasi, daerah sini. Ya. Kalau Pangeran Jayakarta ke Sodong, Jatinegara Kaum, di Rawamangun. Ya. Kalau Pangeran Segiri, menurut cerita dia ke Bogor. Di sini dia juga nggak diam, bikin lagi kata-kata buka hutan, buka lahan segala macam. Ya, bahkan untuk Bekasi Kerawang, beliau lah yang mimpin nih. Mangkunegara kan gitu. Ya sampai pada akhirnya Kairin dewasa, Kairin besar, ya sampai kepada meninggalnya di sini. Jadi ini bukan makom, ini makam, artinya ada jasad ya Pak. Jasadnya, gitu, ada jasadnya. Ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi bahwa di sini ini adalah makam, bukan Makam. petilasan ya Bukan Pak. petilasan, bukan petilasan. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk tahunnya Pak? Kalau bicara tahunnya, beliau di abad 17-an. Abad 17-an. Kemudian setelah beliau wafat, Kairin lah yang menjadi penerus. Kalau kata bahasa macan Jabotabeknya zaman sekarang ono. Uyut Kairin. Sebab apa? Sebab ono bisa dikategorikan orang yang seciduh metu seucap nyata. Ono lah Kairin. Iya. Jadi ucapannya itu jadi nyata gitu. Jadi kalau kata bahasa ini mah nggak sembarangan ucap kalau dia. Jadi alhamdulillah ya kita nggak tahu kronologis dia bagaimana, kita cuma sebatas cerita. Tapi yang jelas
Dari abad 17 mereka meninggal sampai hari ini. Ya, Bapak lihat sendiri makamnya masih rapi, masih terurus, terawat, dan banyak yang mengunjungi. Ya, orang dari luar juga udah banyak hadir di sini. Artinya apa? Ya, artinya bisa kita kategorikan ini adalah benar-benar orang yang berkaromah. Gitu. Jadi pada saat itu beliau sekaligus menyebarkan agama Islam. Iya, iyalah. Kenapa saya bilang dia juga 1000% Islam? Karena saya sebagai keturunannya megang juga pendapatnya. Pada pendapat umpak dia nih, di umpaknya untuk bakar menyan aja di kalimat terakhir tuh lempeng kalimat dua kalimat syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya 1000% Islam leluhur kita. Seperti itu. Gitu. Ya kita lihat ya namanya dagang dia, kita ya apa, kita ragukan Islam atau bukan, tapi kalau kita lihat amalannya semuanya mengarah ke ajaran Islam. Seperti itu. Jadi selama di sini Bapak sudah berapa tahun Pak dari mulai orang tua Bapak? Alhamdulillah almarhum Bapak saya 2009, saya berarti udah 11 tahun. 11 tahun ya. 11 tahun, dan kebetulan minggu depan nih tanggal 21 Oktober di sini akan diadakan haul. Memang setiap tahun dulu masih zaman-zaman engkong kita, masih zaman-zaman uyut kita. Ini pestanya aja 7 hari 7 malam. Masih pesta, Pak. Artinya apa, bagi orang-orang yang tua mungkin dulu ngalamin ya. Tukang dagang aja udah pada matok sendiri. Dulu Pak ya. Dulu udah kayak pasar dah, bagi kata zaman dulu sepige. Yang namanya zaman dulu kan biar kata begitu, kalau lagi ada keramaian mah tetap pedagang pada datang. Gitu. Jadi karena zaman sekarang ini cucunya dia juga udah, buyutnya dia juga udah banyak yang jadi kiai, yang jadi ustadz, ya kita penyesuaian aja sekarang. Jadi setelah saya yang pegang ketika bicara haul pada tanggal 14 bulan Mulud, tepat di tanggal 14 Mulud, ya kita adakan seperti maulidan. Ya ada penceramahnya, ada katakanlah ada rawinya segala macam ya. Ini setelah saya. Gitu. Kita ikut ikut kompak rame-ramenya aja lah. Karena memang buyut-buyutnya juga udah jadi ustaz semua. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau selama Bapak di sini gitu selama 11 tahun tadi Pak ya, itu peziarah yang paling jauh itu yang pernah Bapak temuin dari mana Pak? Ada yang dari Manado. Manado sampai. Iya, Irian Jaya dia pernah tahu. Irian Jaya, Manado. Ya kalau Cirebon, Banten banyak. Wah, udah sering itu Pak ya. Banyak dah. Termasuk Bogor. Iya. Itu berapa orang Pak yang dari Manado sama Irian tadi itu Pak? Kalau dari Manado pertama dia awal datang berdua. Nah, terus kemarinnya dia bawa temen lah. Bawa temen-temen gitu kan ya. Ya ketika berbicara ziarah ya ada ukuran tentunya ya. Sebatas teman-teman yang dibawa sama dia, muat mobil 5 orang ya 5 orang dibawa kemarin kan gitu ya. Gitu. Nah, makanya kalau pengen lebih jelasnya lagi, tanggal 21 bulan Oktober besok ya kalau ada kesempatan ya silakan hadir untuk bisa melihat lebih jauh lagi. Sebab apa? Artinya bukan dibuat-buat oleh saya, bukan dibikin-bikin oleh saya, kan gitu ya. Kenapa? Ini mah udah acara dari leluhur kita udah seperti itu. Kalau dulu nih masih zaman Bapak sama engkong, setiap bulan Mulud tanggal 14 tuh semuanya jam 1 turun ke sumur semua mandi. Sumur di sebelah mana? Dulu kan kagak ada listrik, belum ada listrik. Iya. Sumur masih sumur tinggal kan. Iya. Jadi setiap malam tanggal 14 tuh dari siang ini kita udah ngeberes-beresin sumur dah. Yang kagak ada timbanya kita bikinin timba. Yang kagak ada senggotnya kita bikinin senggot gitu ya buat persiapan tentang malam mandi. Di sekitar sini juga Pak? 7 sumur lah intinya. Pokoknya intinya 7 sumur mau. Kita cari 7. Cari sendiri udah gitu ya. Udah, artinya kalau kata bahasa leluhur kita itu ngebumbang, membersihkan ya. Jadi kalau saya nggak tahu tujuannya ngebumbang itu apa, tapi yang jelas setelah saya perhatikan kayaknya itu termasuk apa namanya, termasuk ruatan gitu kan, satu ruatan, kedua-duanya seperti ini, imunisasi juga kayaknya. Ya mohon maaf, jadi kita dilatih mandi malam 7 sumur minimal 7 timba, ya insya Allah nggak kena rematik.
setelah saya perhatikan gitu. Kalau orang yang kena rematik, rasa-rasanya belum pernah ikut mandi bulan mulu dah. Ya seperti itu. Gitu, Pak, ya. Kalau untuk apa ya, kita bicara soal keganjilan gitu Pak, mohon maaf ya, namanya tempat seperti ini nggak menutup kemungkinan pasti ada gitu Pak ya, keganjilan yang mungkin Bapak pernah alami ada di sini, menjaga di sini itu apa Pak? Jadi kalau bicara keganjilan ya, kalau saya mungkin mohon maaf bukan berarti belum pernah ya. Kalau bagi orang-orang yang pada minat di sini, orang yang datang di sini ya banyak istilahnya. Siang begini aja banyak yang lompat. Kadang-kadang dia lagi zikir, dia lagi khusyuk, tiba-tiba ada macan ngadepin dong aja gitu. Oh gitu Pak. Ya, jadi di dalam sini Pak. Ini ya di tempat yang dia ya duduklah kan gitu ya. Artinya seperti itu. Nah, bagi saya yang pernah saya tahu gitu ya. Ketika ada orang datang berziarah kemudian ada hal yang seperti itu yang bakal kalau kata bahasa ketaikan tuh. Yang bakal dikabul ya insya Allah gitu. Karena diwujudin tadi. Diwujudin tadi, artinya dikasih godaan lah gitu ya. Dikasih godaan banyak kalau orang-orang yang tidur, ada yang ketot kakinya gitu ya, macam-macam lah. Ya karena istilahnya itu kan cerita dari yang pada nginep. Oh iya, itu cerita dari yang ada di sini. Tapi kalau Bapak sendiri belum apa gimana? Saya udah, saya juga namanya sebagai juru kunci ya. Sebagai juru kunci. Ya pada saat saya lagi berzikir gitu ya. Tiba-tiba nih ada suara deheman. Orang dehem bagaimana sih? Gitu. Begitu. Langsung ke kuping. Ini gemuruh nih. Kayak kereta lewat hampir 2 jam saya. Baru hilang itu, Pak? Belum hilang. Terus saya di dalam. Apa yang udah saya? Emang kita posisi lagi zikir ya. Kita di astaga. Istighfar saya kagak ngasah-ngasah. Sampai bangun saya. Air di pojokan nih, air aqua. Saya ambil, saya minum. Ini masih. Udah. Itu saya lihat jam sih. Jam 2.10 menit sampai jam 4 saya. Keluar sini saya nih. Keluar sini. Masih begitu juga. Posisi di sini apa di dalam sana? Dalam sana. Akhirnya keluar saya ke sini. Masih seperti itu juga. Nyerah saya. Lari keluar saya di situ depan. Masih di situ juga. Nah, cuma udah banyak angkot lewat. Jadi udah mulai tutup. Udah mulai akhirnya apa lama hilang. Saya nggak tahu itu apa maksudnya, apa bagaimana ini, kenapa kok saya diperlakukan seperti itu gitu. Yang jelas kayaknya mau komunikasi kali, cuman kitanya nggak kuat. Kayaknya kalau kitanya kuat mungkin timbul kali. Mungkin dari bahasa beliau menunjukkan eksistensinya. Benar. Iya. Ya, mungkin dari takaran kitanya. Iya. Jadi istilahnya ya seperti itulah pengalaman saya yang selama di sini. Kadang-kadang saya juga kan yang namanya kita juru kunci, kadang-kadang di sini ada jam 1 juga sendirian juga kan gitu ya. Kadang-kadang kita di bel jam 12 kita datang, tamu pulang kita masih di sini kan. Ya seperti itu. Kalau hal-hal lain nggak ada. Kalau untuk seandainya seperti benda peninggalan beliau itu masih ada tersimpan atau? Kalau benda peninggalan ceritanya begini mungkin ya. Ini beda sama orang-orang Jawa kali ya. Kalau Jawa kan kalau peninggalan orang tua itu kan dikumpulin, dirapihin, ya katakanlah dimuseumkan walaupun di rumah. Kalau ini nggak berebut, Pak. Yang punya ini, saya yang tongkat ulit ini, saya yang bendonya, saya bendonya ini, saya yang ada apa namanya semacam tombak ya, diambil. Lah, alhamdulillah, kelar. Jadi nggak tersisa. Nggak tersisa. Bapak pun sendiri nggak megang? Enggak, kalau saya kan memang udah yang katakanlah udah kesekian. Itu kan yang berebutannya kan dari zaman kaum kita juga udah pada berebut gaman. Ya zaman itu memang gaman masih laku aja ya, dalam arti kata masih dibutuhkan. Itu masih dibutuhkan. Kalau sekarang kan kayaknya udah hal-hal kayak gitu udah. Kita kalau melihat-lihat di Jawa kan, ini peninggalan ini terus panjang semuanya sampai lagi dikoleksi gitu kan ya. Ya mungkin harapan kita sebenarnya seperti itu. Nggak sedikit, banyak peninggalan orang tua kita gitu. Peninggalan leluhur kita hanya ya itu. Ada yang udah dipakai di sini dipinjam, dijual. Ya ilah.
Ya kalau kata bahasa zaman sekarang mau gimana kamu dijual, orang lakunya ratusan juta. Betul. Gitu. Karena emang barang antik. Barang antik, kemudian kalau kata bahasa kamu jijatannya ada. Gitu. Karena Kepercayaannya gitu. Ya sekarang mah ya kalau kata kita mah udah nggak tahu lah, entah pada kemana lah kan gitu. Kalau bicara peninggalan mah Kalau sayang Pak ya itu ya, kalau seandainya kita harusnya itu kan jadi peninggalan. satu peninggalan, kedua kan kenangan tentunya itu kan untuk kenangan buat anak cucunya, keturunannya. Pertama buat beliau adalah doa dari Doa, jamaah makanya yang selalu mengalir Pak ya. Makanya pemerintah keluar dari rel ketika orang berbicara datang ke makam begini ya, yang jelas ketika orang datang berziarah itu kan tentunya mendoakan. Iya, betul. Itu harapan. Setelah dari cerita semua Bapak sampaikan, kita langsung ke tempat Iya, pemakamannya ya Pak. boleh. Siap. Yuk teman-teman, kita langsung ke sana sama beliau, nanti ditunjukkan tempatnya. Oke, siap. Oke teman-teman, langsung kita ke lokasi. Siap. Jadi Pak, mari Pak. Nah, ini makam dari Raden Mangkunegara. Nah ini istrinya. Ini istrinya Pak. Siapa Pak? Jipro. Jipro. Inilah orang yang pertama nih, yang buka utang di sini, yang buka lahan di sini. Inilah beliau orangnya yang disampaikan dari Bapak. Iya. Kita awal tadi. Kemudian pada saat beliau istilah datang kemari, beliau bawa anak satu. Oh iya. Yang bernama Kairin. Nah, makamnya ada di sebelah dalam. Sebelum kita ke sana, kita sedikit kita langsung beliau. Boleh. Ya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Surya Raden Mangkunegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan almarhumah Naik Raden Mangkunegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muslimin wal muslimat wa yakumullahu mustaqim wa minkum wa mustaqirin wa inna insyaallah billahikum asallallahu lana wa lakum al-afiyah antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun. Allahumma la taqimna ajrahum wa la tudilana ba'dahum. Dengan doa kita insyaallah almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin bersama-sama kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan dengan istighfar dosa kita yang lama, yang baru, yang besar, yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Subhanallah almarhum Bakti Pangeran Surya Raden Mangkunegara. Subhanallah khusus al-kubur almarhum Bakti Naik Raden Mangkunegara. Subhanallah al-kubur almarhum Bakti Pak bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, insyaallah amal baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada ahli kubur almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, dihampura segala dosa dan kesalahannya, serta mendapatkan tempat yang layak di sisinya, dan mendapatkan rahmat serta rahmat kubur yang seluas-luasnya. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih menjadi aktif dunia, yang masih banyak keinginan kita, kemauan kita, cita-cita kita mungkin sampai hari ini belum sesuai dengan harapan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sababiannya kita mendoakan beliau, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan tujuan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam Buyut Kairin, kebetulan memang habis di hotel tadi. Ini adalah makam Buyut Kairin.
putra dari Unit Mangkunegara. Ya, inilah makamnya. Yang ngebanyakin keturunan di sini adalah beliau. Kalau ini Buyut Khairin. Nah, jadi posisi saya juga artinya bukan ngurus makam yang liar, artinya makam leluhur saya gitu, leluhur kita di sini. Gitu. Kalau ini bisa boleh dibuka? Boleh, bisa. Alhamdulillah kita boleh perlihatkan. Silakan. Nah, silakan. Nah, ini makam Buyut Khairin. Nah, ini kebetulan habis Bisa kelihatan? Tutup putihnya udah lagi dicuci, belum dipasang. Iya Pak. Kalau ini makam almarhum bapak saya nih, juru kunci tadi yang sebelum saya nih. Bapak langsung ini. Bapak ini bapak saya. Dia juga udah yang ke-6 dari sini. Mohon maaf, itu siapa Pak? Bapak Karja bin Oyang. Oh Bapak. Tutupan soalnya. Iya, Bapak Karja bin Oyang. Ini almarhum bapak nih. Dia 2009 meninggalnya. 2009. Kebetulan memang ada lahan tempat sini, ya udah taruh di sini aja gitu. Iya Pak. Masih keturunan Ini, semua ya Pak. iya, ini Kalau Khairin. Mohon maaf, ini ada gundukan apa ini Pak? Ini ya emang dari dulu ini kalau nggak diambilin sama pendatang mah ini udah penuh kali ini ya. Jadi kalau ada yang datang kemari ya sesuai dengan keyakinan beliau lah, kita nggak tahu lah arahnya untuk apa, yang penting untuk kebaikan. Pada minta bahwa tanahnya ya. Monggo aja silakan. Semacam Tanah guru ini. Iya. Tanah guru ya. Kalau dari bahasa Indonesianya itu disebutnya kayak rumah apa itu Pak, yang rayap apa? Rayap, iya rayap. Bahasa Indonesianya. Jadi mungkin maksud Bapak rumah rayap. Rumah rayap ya. Cuman kalau Bapak di sini sebutnya rumah tanah guru ya. Jadi memang ya kalau ada orang datang juga kemari, sering kita jelaskan juga, ya mungkin ini salah satu ciri bahasa yang kuasa tidak bisa berbicara langsung dengan kita. Mungkin dia hanya memberikan tanda-tanda. Artinya apa? Ya kehidupan kita harus seperti inilah. Seperti guru, seperti rinyuh gitu ya, seperti rayap gitu ya. Walaupun binatangnya lemah ya, karena ada kerjasamanya jadi bisa besar. Ya seperti itu. Jadi kalau yang datang ke sini memang sudah bukan dihitung pakai. Wah, pokoknya luar biasa. Sebab ya semoga kita semua yang di luar sana Allah kasih perlindungan kesehatan, milih rezeki yang banyak, yang halal barokah ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke depan Pak ya. Iya, ngomong. Silakan ya. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, selesai dari pembukaan awal tadi di depan sampai kita ditunjukkan makam dari almarhum Raden Mangkunegara sampai ke makam Khairin, Buyut Kaipa, dan alhamdulillah juga kita di sini bisa berkumpul, bersilaturahmi, itu yang nomor satu. Dan memang mohon maaf kalau memang ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Benarnya itu tentu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang perlu disampaikan Pak? Ya kalau berbicara cerita barangkali saya nggak bisa lengkap, ada yang kurang, ada yang lebih, bahkan cukup pun rasa saya enggak. Nah untuk lebih jelasnya lagi di sini memang sudah tercatat, ya katakanlah sudah diakui oleh Pemda Kabupaten Bekasi, sudah diakui oleh Dinas Kebudayaan bahwa ini sudah termasuk BCB, Benda Cagar Budaya. Artinya untuk lebih jelasnya lagi nanti saya berikan ini aja untuk dipelajari, berarti bukan apa kata saya aja ya, kan seperti itu. Alhamdulillah. Oke ya. Ya, alhamdulillah. Nih teman-teman, kita dapat kenang-kenangan dari Bapak untuk dibaca. Jadi dari sejarah inilah bangsa Indonesia itu bisa besar gitu ya. Betul. Kita cintai sejarah kita ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ini PR buat saya jadi. Jadi saya punya PR ini. Kalau saya nyampein juga belum tentu seperti ini kan gitu ya. Kalau ini kan udah tinggal pelajari aja lah kan gitu. Kalaupun ada kata misalnya nanti mau diapakan atau mau dimasukin kemana kan udah tertera di sini jelas. Gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua yang ada di sana. Saya akhiri ya Pak ya. Betul. Semuanya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.